Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Buat kalian yang sedang menonton kembali lagi dengan channel kita, Cerita Rakyat. Sebelum lanjut ke cerita, berdoa dulu ya, kita mulai ceritanya. Sore itu langit desa Sukamaju berwarna jingga pucat ketika Raka memanggul tas pancingnya. Sudah lama ia tidak memancing sejak pindah kerja ke kota. Libur 3 hari ini terasa seperti kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Sungai Cibiru, sungai yang dulu sering ia datangi waktu kecil, entah kenapa terus terbayang di kepalanya. "Masih berani kamu ke sana?" tanya Pak Darto, tetangga depan rumah, ketika melihat Raka bersiap. Raka tersenyum tipis. "Cuma mancing, Pak. Paling juga pulang sebelum maghrib." Pak Darto tidak langsung membalas. Wajah tuanya terlihat ragu. "Kalau bisa, jangan sampai malam. Sungai itu sudah beda sekarang." Raka mengangguk sekadarnya. Ia mengira itu hanya cerita orang tua desa yang terlalu banyak mitos. Dengan motor tuanya, ia melaju menyusuri jalan tanah menuju pinggir sungai. Udara di sana terasa lebih dingin dari yang ia ingat. Pepohonan bambu di tepi sungai bergoyang pelan, padahal angin hampir tidak terasa. Raka memarkir motornya, lalu berjalan ke spot favoritnya dulu, sebuah batu besar yang menjorok ke air. Air sungai Cibiru tampak lebih keruh. Arusnya pelan, terlalu pelan. Raka merakit joran sambil bersiul kecil, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai merayap di tengkuknya. Setelah umpan terpasang, ia melempar kail. Cip! Riak air melebar, lalu tenang kembali. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada gemericik yang biasa. Bahkan burung pun seperti enggan lewat. Perasaan dulu gak sesepi ini, gumam Raka. Tiba-tiba, tarikan kuat. Senar pancingnya menegang mendadak. Wah, dapat besar nih. Raka refleks menarik joran dengan semangat. Namun aneh. Tarikannya tidak seperti ikan. Berat, tapi tidak melawan. Seperti sesuatu di bawah sana hanya menggantung. Raka mengerutkan kening, lalu menarik lebih kuat. Perlahan, sesuatu muncul dari permukaan air yang keruh. Bukan ikan. Raka membeku. Yang tersangkut di kailnya adalah seikat rambut panjang hitam, kusut dan basah, terayun mengikuti arus. Jantung Raka langsung gemetar. Raka membeku di atas batu. Bisikan itu masih terngiang jelas di telinganya. Umpannya kurang dalam. Ia menelan ludah. Halusinasi. Pasti cuma halusinasi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dengan tangan gemetar, Raka menurunkan joran dan berusaha melepaskan kail dari ikatan rambut hitam yang menjijikkan itu. Rambutnya panjang, licin, dan hangat. Raka langsung menarik tangannya. Hangat, bisiknya pelan. Perutnya mulai terasa tidak enak. Ia menoleh ke arah sungai. Permukaan air tampak biasa saja, hanya keruh dan mengalir pelan. Tapi perasaan diawasi itu semakin kuat, seperti ada sepasang mata yang menatap dari bawah sana. Raka buru-buru mengganti umpan. "Aku cuma mancing sebentar. Habis itu pulang," katanya pada diri sendiri. Dengan napas yang masih belum stabil, ia melempar kail untuk kedua kalinya. Cip! Kali ini ia berdiri, tidak duduk santai seperti tadi. Matanya terus mengawasi permukaan air. 1 menit, 2 menit, tiba-tiba, tarik. Lebih keras dari sebelumnya. Dapat lagi. Raka refleks menarik joran. Namun kali ini senarnya bergerak sendiri. Bukan seperti ikan yang kabur. Tapi seperti sesuatu sedang menarik balik dari bawah. Joran Raka melengkung ekstrim. Wai! Raka mencengkeram gagang joran sekuat tenaga. Tarikannya makin kuat, sampai kakinya di atas batu hampir tergelincir. Air sungai mulai beriak tidak wajar. Bluk, bluk, bluk. Gelembung-gelembung besar muncul dari satu titik tepat di depan Raka. Jantungnya berdegup liar. Perlahan, sesuatu muncul dari bawah permukaan. Bukan ikan. Bukan kayu.
Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul sebentar di permukaan, lalu menghilang lagi ke dalam air. Raka langsung melepaskan joran. Biur. Senarnya terseret masuk ke sungai begitu saja. Raka mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Ini nggak beres. Ia hendak berbalik menuju motor. Namun langkahnya terhenti. Dari belakangnya, tepat dari arah hutan bambu, terdengar suara langkah pelan di atas daun kering. Kresek. Kresek. Raka menoleh perlahan. Di antara batang bambu, Raka tidak berani berkedip. Sosok perempuan itu masih berdiri di antara rumpun bambu. Diam, terlalu diam. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah, meneteskan air yang jatuh satu persatu ke tanah. Tik. 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 Suara tetesan itu terdengar jelas di tengah sunyi. Raka mundur selangkah. Dadanya sesak. Siapa? Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Raka refleks menahan napas. Rambutnya tersibak sedikit, cukup untuk memperlihatkan kulit wajah yang pucat kebiruan, dan bibir yang tampak membiru seperti orang tenggelam. Jantung Raka seperti jatuh. Perempuan itu membuka mulutnya pelan. Umpannya kurang dalam. Suara yang sama. Persis seperti bisikan dari sungai tadi. Raka langsung berbalik hendak lari. Namun, brak! Motornya tiba-tiba roboh sendiri. Raka membeku. Kenapa sih? Bisiknya panik. Saat ia menoleh kembali ke arah bambu. Kosong. Sosok perempuan itu hilang. Napas Raka makin tidak karuan. Ia buru-buru melompat turun dari batu dan berlari ke arah motor. Tangannya gemetar saat mencoba menegakkan motor yang jatuh. Mesin di starter. Sekali. Dua kali. Tidak mau hidup. Jangan sekarang, Raka hampir putus asa. Angin tiba-tiba berembus dingin dari arah sungai. Lalu terdengar suara langkah di belakangnya. Pelan. Dekat. Sangat dekat. Kresek. Kresek. Raka membeku dengan tangan masih dikunci motor. Perlahan, sangat pelan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Raka menghela napas lega setengah. Namun kelegaan itu hanya bertahan 1 detik. Karena dari permukaan jok motor, air mulai menetes. Basah. Seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Dan tepat di spion motor, Raka melihat pantulan. Seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat. Rambutnya menutupi mata. Dan bibirnya bergerak pelan, sangat dekat dengan telinga Raka. Sekarang, sudah cukup dalam. Raka menjerit. Jeritan Raka pecah di tepi sungai Cibiru. Tanpa pikir panjang, ia langsung meloncat menjauh dari motor. Kakinya terpeleset tanah basah hingga hampir jatuh, tapi adrenalin membuatnya tetap bangkit dan berlari sekuat tenaga menjauh dari sungai. Jantungnya berdentum liar. Di belakangnya, biur. Suara air terpercik keras. Raka tidak berani menoleh. Ia terus berlari menyusuri jalan tanah yang mulai gelap oleh bayangan senja. Napasnya mulai habis, dada terasa terbakar. Baru beberapa meter, kakinya seperti menginjak sesuatu yang licin. Tubuhnya terjungkal. Plak! Raka jatuh tersungkur. Tangannya refleks menahan tubuh, dan langsung membeku. Tanah di bawah telapak tangannya basah. Bukan air sungai, tapi lumpur hitam pekat, yang perlahan bergerak seperti hidup. Apaan ini? Bisiknya gemetar. Belum sempat ia berdiri. Sesuatu melilit pergelangan kakinya dari belakang. Dingin. Basah. Kuat. Raka menoleh. Dan darahnya seperti berhenti mengalir. Dari arah sungai, tangan pucat penuh lumpur mencuat dari tanah, mencengkeram kakinya erat. Lepas. Raka menendang panik.
Namun justru semakin banyak tangan muncul. 1, 2, 3. Seolah ada banyak orang di bawah tanah yang mencoba menariknya. Tanah di sekitar kakinya mulai ambles pelan, menyeretnya mundur ke arah sungai. Raka menjerit histeris. "Tolong!" Tarikan itu makin kuat. Tubuh Raka terseret beberapa sentimeter. Kuku-kukunya mencakar tanah, berusaha menahan. Tiba-tiba, dari arah sungai terdengar suara perempuan itu lagi. Kini lebih jelas. Lebih dekat. Janji harus ditepati. Udara mendadak sangat dingin. Permukaan sungai yang tadi tenang, kini mulai beriak sendiri. Raka menoleh dengan napas putus-putus. Dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas. Di tengah sungai Cibiru, ada sosok perempuan berdiri di atas permukaan air. Diam, menatap lurus ke arahnya. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah, tapi perlahan, sangat pelan, kepalanya mulai miring. Seolah sedang memperhatikan mangsanya. Cengkeraman di kaki Raka makin kuat. "Lepas! Lepas!" Raka meronta sekuat tenaga. Kukunya menggali tanah sampai perih, tapi tangan-tangan pucat itu justru makin banyak bermunculan. Dinginnya mencengkeram sampai ke tulang. Tubuh Raka terseret lagi. Sedikit. Sedikit lagi. Jaraknya ke tepi sungai makin dekat. Air sungai Cibiru kini beriak pelan, seperti menyambut sesuatu. Raka menatap panik ke arah sosok perempuan di tengah sungai. Kini ia bisa melihat lebih jelas. Gaun putihnya robek di bagian bawah, mengambang di permukaan air seperti kain kafan yang basah. Kepalanya masih miring. Menunggu. Janji, bisiknya lagi, kali ini terdengar dari segala arah. Raka menggeleng panik. "Aku nggak janji apa-apa. Aku cuma mancing." Tiba-tiba, semua tangan berhenti. Hening. Sangat hening. Lalu perlahan, tangan-tangan itu mengencang bersamaan. Tarik. Tubuh Raka terseret hampir 1 meter. Aarg. Sekarang separuh kakinya sudah masuk lumpur basah di tepi sungai. Air dingin mulai menyentuh ujung sepatunya. Napas Raka tersengal. Pikirannya kacau. Namun di tengah panik itu, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dulu, waktu kecil, ia pernah mancing di sungai ini bersama teman-temannya. Dan mereka sempat menertawakan sebuah cerita tentang penunggu sungai yang suka ditipu umpan. Mata Raka membelalak. Janji, bisiknya pelan. Ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Waktu itu, ia pernah melempar kail sembarangan ke bagian sungai yang dilarang warga. Bahkan, ia ingat pernah menarik sesuatu yang terasa berat, tapi ia lepaskan begitu saja sambil bercanda. Wajah Raka langsung pucat. Jangan-jangan, belum sempat ia menyelesaikan pikirannya. Air sungai di depannya tiba-tiba bergolak keras. Biur. Sosok perempuan itu kini tidak lagi di tengah sungai. Dia sudah berdiri di tepi air. Hanya beberapa meter dari Raka. Kali ini rambutnya sedikit tersibak. Cukup untuk memperlihatkan. Sepasang mata putih keruh, menatap lurus ke arahnya. Bibir birunya bergerak pelan. "Kamu sudah pernah narik aku." Jantung Raka seperti berhenti. Tubuh Raka terasa lemas seketika. Ingatan itu datang utuh, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka paksa. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ia dan 2 temannya pernah mancing di sungai Cibiru saat musim hujan. Waktu itu mereka nekat melempar kail ke bagian sungai yang sudah dipasang tanda larangan oleh warga. Dan benar, Raka pernah mendapat tarikan yang sangat berat. Ia masih ingat jelas bagaimana senarnya tegang, bagaimana sesuatu dari bawah hampir muncul ke permukaan. Lalu ia panik. Ia memotong senar itu. Dan mereka semua kabur sambil tertawa. "Cuma nyangkut, paling," katanya waktu itu. Sekarang,
Tawa itu seperti tamparan di kepalanya sendiri. Di depannya, perempuan bergaun putih itu berdiri diam di tepi sungai. Air menetes dari rambutnya tanpa henti. Matanya yang putih keruh tidak berkedip. "Kamu, janji datang lagi," suaranya lirih. Raka menggeleng cepat, napasnya tersengal. "Aku nggak pernah janji." Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya. Tangan yang dulu, mungkin pernah tersangkut kailnya. "Kamu, ninggalin aku." Sekejap, semua tangan di tanah menarik serentak. Raka terseret sampai lututnya masuk lumpur. Air sungai kini sudah menyentuh betisnya. Dingin sekali. Panik memuncak. Otak Raka berputar liar mencari cara selamat. Tiba-tiba ia teringat ucapan almarhum kakeknya dulu. Kalau di sungai ada yang minta janji, jangan dilawan. Minta maaf. Pulangkan apa yang kamu ambil. Mata Raka membelalak. Pulangkan? Dengan tangan gemetar, ia merogoh tas pancing yang masih tersampir di pundaknya. Masih ada satu gulung senar, dan beberapa kail cadangan. Raka langsung merakit cepat sambil gemetar. Perempuan itu menatap tanpa bergerak. Terlambat, bisiknya. Air sungai mulai naik perlahan, seolah ikut mendekat. Raka menelan ludah keras. Lalu dengan suara parau ia berteriak. Aku balikin yang dulu." Untuk pertama kalinya, sosok perempuan itu berhenti bergerak. Hening menggantung di tepi sungai Cibiru. Namun masalahnya sekarang, Raka sendiri tidak yakin. Hening menggantung di tepi sungai Cibiru. Untuk pertama kalinya sejak semua teror itu dimulai, tangan-tangan pucat di tanah berhenti menarik. Cengkeramannya masih kuat, tapi tidak lagi menyeret. Raka terengah, keringat dingin bercampur lumpur di wajahnya. Di depannya, perempuan bergaun putih itu berdiri kaku. Kepalanya tidak lagi miring. Seolah menunggu. "Balikin," bisiknya lirih. Raka menelan ludah keras. Dengan tangan gemetar, ia cepat merakit kail baru. Umpan seadanya ia pasang tanpa pikir panjang. Otaknya hanya dipenuhi satu hal, selamat dulu. "Aku balikin sekarang," suaranya bergetar. Ia melempar kail ke sungai. Cip! Air beriak kecil. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi. Perempuan itu masih diam di tepi air, menatap lurus tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu. Tidak ada tarikan. Raka mulai panik. Ayo, gumamnya frustasi. Tiba-tiba, senar menegang. Kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Mata Raka membelalak. Ia refleks menarik joran perlahan, napasnya tertahan. Perlahan sesuatu muncul dari permukaan air keruh. Bukan ikan. Bukan sampah. Melainkan sebuah gelang perak kecil, kusam dan berlumut. Raka membeku. Tangannya gemetar hebat. Ingatan lama langsung menghantam. Dulu, waktu kecil, ia memang pernah mendapat sesuatu dari kailnya. Sebuah gelang. Dan ia membawanya pulang. Napas Raka langsung putus-putus. Ini, bisiknya lemah. Perempuan itu tiba-tiba bergerak satu langkah maju. Air di sekeliling kakinya beriak sendiri. Punyaku, suaranya kini lebih jelas. Raka panik. Dengan cepat ia melepaskan gelang itu dari kail, lalu melemparkannya ke arah sungai. Ini, aku balikin. Gelang itu jatuh ke air. Cebur. Hening. Sangat hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu, perempuan itu menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, tangan-tangan di tanah mulai mengendur. Cengkeraman di kaki Raka melemah. Harapan muncul. Namun, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya lagi. Dan saat rambutnya tersibak lebih lebar, Raka langsung membeku total. Bukan itu?
Suara Raka pecah panik saat tubuhnya kembali terseret keras. Lumpur sudah mencapai pahanya, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Tangan-tangan pucat di tanah kini mencengkeram lebih brutal, seolah marah karena kesalahan itu. Perempuan di tepi sungai melangkah lagi. 1 langkah. Air ikut bergolak pelan. "Kamu, bohong," bisiknya. Raka menggeleng liar. "Aku nggak bohong. Aku cuma ambil gelang itu." Namun begitu kata-kata itu keluar, ingatan lain, yang selama ini terkubur, tiba-tiba muncul. Potongan memori. Tawa anak-anak. Hujan deras. Dan suara seseorang berteriak dari sungai. Wajah Raka langsung pucat pasi. Jangan-jangan napasnya memburu. Dulu, hari itu, ia memang menarik sesuatu dari sungai. Bukan cuma gelang. Waktu itu, ada rambut panjang ikut tersangkut di kailnya. Ia ingat jelas bagaimana ia dan teman-temannya panik, lalu dengan jijik, mereka menarik paksa kail itu lepas. Termasuk sedikit daging yang ikut robek. Tangan Raka langsung gemetar hebat. Perempuan itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari tepi lumpur. Air menetes deras dari ujung rambutnya. Perlahan, sangat pelan, ia mengangkat tangan kirinya. Untuk pertama kalinya terlihat jelas. Di pergelangan tangannya ada luka lama yang dalam, seperti bekas kail besar. "Sakit?" bisiknya lirih. Jantung Raka seperti diremas. "Ke aku nggak tahu waktu itu," suaranya hampir hilang. Tapi penyesalan datang terlambat. Tanah di bawah tubuh Raka ambles lagi. Air sungai sudah mencapai pinggangnya. Dingin yang tidak wajar mulai merayap naik ke dadanya. Perempuan itu kini tepat di bibir air. "Yang kamu ambil, belum kembali," suaranya makin berat. Raka panik luar biasa. "Aku harus gimana?" Untuk pertama kalinya, perempuan itu mengangkat wajahnya lebih tinggi. Rambutnya tersibak cukup lebar, memperlihatkan kulit pucat membiru, dan senyum tipis yang membuat darah Raka terasa beku. "Gantikan?" Dunia Raka seperti runtuh. Karena ia langsung mengerti. Yang diminta penunggu sungai Cibiru adalah pengganti. "Gantikan?" Suara Raka pecah, hampir tak keluar dari tenggorokannya yang kering. Air sungai sudah mencapai perutnya. Dingin yang tidak wajar menjalar naik ke dada, membuat napasnya makin pendek. Tangan-tangan pucat di lumpur mencengkeram seperti rantai hidup yang siap menariknya kapan saja. Perempuan itu berdiri tepat di batas air. Diam. Menunggu. "Satu, untuk satu," bisiknya pelan. Raka menggeleng keras. "Aku nggak mau. Aku minta maaf. Aku beneran gak sengaja waktu itu." Tidak ada belas kasihan di wajah pucat itu. Air di sekitar mereka mulai berputar pelan, membentuk pusaran kecil. Waktu Raka hampir putus asa. Ia teringat sesuatu lagi. Dulu, setelah kejadian itu, temannya, Wawan, sempat bilang sesuatu sebelum mereka pulang. Kalau narik yang aneh di sungai, harus dikuburin atau didoain. Jangan dibuang sembarangan. Mata Raka membelalak. "Didoain?" Tangannya gemetar saat ia buru-buru meraih tas pancing yang masih tersangkut di bahunya. Dari dalam, ia mengeluarkan botol air minum yang tersisa setengah. Dengan suara bergetar, Raka mulai komat kamit membaca doa seadanya yang ia ingat. "Astagfirullah, Bismillah, kalau aku salah, aku minta maaf." Untuk sesaat, air sungai bergetar aneh. Perempuan itu berhenti melangkah. Tangan-tangan di lumpur melemah sedikit. Harapan kecil muncul di dada Raka. Ia membaca lebih keras, lebih panik. Namun, perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepala tajam. Rambutnya tersibak lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti jatuh ke jurang. Di balik rambut itu, wajah perempuan itu bukan hanya pucat, tapi sebagian pipinya seperti robek lama.
seperti luka yang dulu pernah tersangkut kail. Terlambat, bisiknya. Sekejap, semua tangan menarik serentak. Tubuh Raka terseret keras ke depan. Air sungai melonjak sampai dadanya. Pusaran di tengah sungai membesar, seperti mulut gelap yang siap menelan. Perempuan itu mengulurkan tangan pucatnya ke arah Raka. "Ayo pulang." Dan malam di Sungai Cibiru. Air Sungai Cibiru sudah mencapai dada Raka. Dingin yang menusuk membuat tubuhnya hampir mati rasa. Tangan-tangan pucat di lumpur menarik tanpa ampun, sementara pusaran di tengah sungai makin membesar, seperti lubang hitam yang lapar. Perempuan itu berdiri tepat di depannya sekarang. Sangat dekat. Tangan pucatnya terulur. "Ayo pulang." Napas Raka putus-putus. Otaknya berputar liar mencari satu cara terakhir. Lalu, sebuah ingatan kecil muncul. Dulu, setelah kejadian itu, kakeknya pernah memarahinya habis-habisan. Dan ada satu kalimat yang masih ia ingat sampai sekarang. "Kalau kamu pernah nyakitin penunggu air, jangan cuma balikin barangnya. Kamu harus ikhlas ngaku salah. Jangan setengah-setengah." Mata Raka membelalak. Selama ini, ia hanya panik. Hanya ingin selamat. Belum benar-benar mengaku. Dengan sisa tenaga, Raka menatap langsung ke sosok perempuan itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak memalingkan wajah. Air sudah sampai lehernya. Dengan suara gemetar tapi jelas, ia berkata, "Aku salah." Semua tiba-tiba hening. Bahkan pusaran air pun seperti melambat. Air mata Raka bercampur air sungai. "Waktu kecil, aku yang narik kail itu. Aku yang bikin kamu sakit. Aku yang kabur." Napasnya tersengal. "Kalau memang harus dibayar, jangan orang lain. Aku yang tanggung." Sunyi jatuh berat di tepi sungai. Perempuan itu berhenti bergerak. Tangan-tangan di lumpur, tidak menarik. Perlahan, sangat pelan, sosok itu mendekat satu langkah lagi. Kini wajahnya terlihat jelas, pucat, rusak, tapi tidak lagi semengerikan tadi. Ia menatap Raka lama, seolah menimbang. Detik terasa sangat panjang. Lalu, tangan pucat yang tadi terulur, perlahan turun. "Ingat," bisiknya lirih. Sekejap, semua tangan di lumpur lepas. Tubuh Raka terjatuh ke depan, terbatu keras saat air surut mendadak dari sekelilingnya. Pusaran di tengah sungai menghilang. Air kembali, tenang. Saat Raka terengah-engah dan menoleh panik, perempuan itu sudah tidak ada. Hanya Sungai Cibiru yang mengalir pelan seperti biasa. Tamat.